bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi tentang kasus yang merupakan dilema etika dengan rujukan moral, Pak. Ini berkaitan tentang CGP ya? Iya Pak, betul. CGP, saya ini CGP yang kata 11 Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi tentang kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Rujukan moral. Kalau berdasarkan permasalahan tersebut yang pernah saya hadapi dalam dilema etika itu, ketika dilihat dari permasalahan itu, maka di satu sisi saya ingin melakukan disiplin, misalnya contoh dalam beragam, berpakaian, berwarna tribun. Tapi di sini ada perasaan kasihan, kadang ada ekonomi orang tuanya itu yang tidak mampu untuk membeli atribut itu kan sesuai dengan aturan sekolah. Dalam hal ini tidak ada rujukan moral karena tidak melanggar hukum, sehingga untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut ya kita perlu rujukan moral yang melihat tipe kasus dan pilihan solusi-solusi yang muncul. Bagus sekali itu Pak. Mungkin Pak yang kedua nih, selama ini Pak, bagaimana langkah atau cara Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di mana ada dua keputusan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebaikan, Pak. Nah, di sini kadang kita lakukan kita untuk bijak, kita mau mengedepankan aturan sesuai prosedur, mungkin kita beraturan sering benturan dengan aturan yang berlaku. Jadi dalam mengambil keputusan di sekolah yang selama ini yang saya pimpin sudah beberapa sekolah, saya selalu melakukan diskusi terhadap guru senior, kemudian dengan guru junior. Hal ini saya kan ketika agar saya mengambil keputusan itu ada pertimbangan dan masukan dari guru yang akurat. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang biasanya Bapak lakukan mengambil keputusan ini? Itu seperti yang sudah sering kita lakukan Pak Supran. Kita bermusyawarah dengan seluruh guru melalui rapat rutin bulanan, musyawarah seperti yang kita sudah lakukan dengan komite sekolah, kita undang wali murid, dan yang terutama kita tetap harus berkonsultasi dengan pengawas sekolah. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang keempat, efektif ya? Ya. Itu harus masih balik ini kembali ke musyawarah dengan semua stakeholder, guru, komite, orang tua, karena serta pengawas sekolah ya. Kemudian Pak yang kelima, tantangan apa saja Pak yang terberat dalam Bapak ketika mengambil keputusan pada kasus yang mengenai dengan dilema etika ini? Itu bukan rahasia lagi ya, faktor ekonomi itu paling nomor satu, kemudian sosial, kemudian latar belakang pendidikan dari orang tua itu sendiri. Terus yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan Pak Supran, saya rasa tidak ada, karena masalah itu muncul kadang tiba-tiba. Jadi untuk menilai masalah tersebut kita mengambil keputusan di mana terlebih dahulu bermusyawarah dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu ada masalah langsung dapat diselesaikan. Kita musyawarah sama wakil siswa. Lalu Pak, ini pertanyaan yang ketujuh Pak, adakah seseorang yang senantiasa membantu Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu Pak? Banyak Pak Supran, termasuk Pak Supran sendiri tapi wakil siswa itu kan sangat membantu sekali dari semua stakeholder seperti guru, komite, orang tua.
siswa sendiri dan pengawas harus terlibat. Ini Pak yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak lakukan atau Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak yang diambil keputusan pada kasus-kasus dilematika ini Pak? Nah, itulah tadi Pak Surya, kita harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dari siswa tersebut dan wali murid tersebut ya, kemudian sosial dan background pendidikan dari orang tua tersebut juga kita harus pahami supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Oh ya Pak, bagus sekali Pak. Terima kasih hari ini saya sudah kasih Bapak, mungkin hal-hal ini dapat bermanfaat Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Pak Supranya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Di sini Pak, saya ingin berdiskusi atau menanyakan tentang bagaimana Bapak dalam mengambil hal keputusan dilema etika dan rujukan moral Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus Pak yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Berdasarkan kasus-kasus yang adanya dilema etika, yaitu ketika memutuskan adanya pilihan yang sama-sama benar dan masuk akal, sehingga dapat mengidentifikasi antara dilema etika atau rujukan moral. Jadi kalau ada permasalahan itu yang sesuai dengan masuk akal dan dapat diterima, itu termasuk dalam dilema etika. Akan tetapi kalau alasannya tidak masuk akal, maka ia termasuk dalam rujukan moral. Lalu pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana langkah-langkah Bapak dalam menjalankan keputusan di sekolah, terutama dalam mengambil keputusan Pak yang memiliki dua keputusan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebaikan Pak? Ketika terjadi masalah yang menyangkut orang banyak Ya, Pak. dan harus mengambil satu keputusan, maka langkah yang saya lakukan adalah biasanya terlebih dahulu mengajak musyawarah dengan beberapa guru atau seluruh guru Ya, Pak. yang kami libatkan dalam masalah tersebut. Hal ini dilakukan untuk agar nantinya keputusan itu berdasarkan keputusan hasil musyawarah dan mufakat. Lalu Pak, selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak pakai yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil keputusan Pak? Langkah dan prosedur yang biasanya saya lakukan dalam mengambil keputusan itu adalah dengan cara mengajak semua guru yang ada untuk berdiskusi sama-sama dalam menyepakati keputusan yang akan kami ambil. Bagus sekali itu ya Pak ya. Kemudian Pak, yang berikutnya Pak, hal apa saja yang Bapak anggap bahwasanya itu sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Menurut saya yang paling efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah tindakan preventif. Oh iya Pak. Jadi sebelum terjadinya atau kejadian masalah itu terjadi. Oh iya Pak. Hal apa yang menjadi tantangan yang paling sulit Pak Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangan yang tersulit yang selama ini terjadi dalam mengambil keputusan biasanya yang dihadapkan dengan masalah yang menyangkut masalah kemanusiaan. Oh gitu ya. Apakah Bapak memiliki jadwal Pak? Jadwal itu artinya ditetapkan atau tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kasus dilema etika ini Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut atau memiliki sebuah jadwal dan bentuk serta
prosedur apa saja Pak yang Bapak jalankan? Dalam mengambil keputusan kasus dilema etika, saya tidak memiliki jadwal tertentu. Oh iya. Jadi setiap ada masalah yang terjadi, maka masalah tersebut akan kami cari solusinya yang terbaik dan tepat untuk mengambil keputusan tersebut. Dan keputusan ini biasanya kami ambil berdasarkan keputusan kesepakatan dari seluruh guru yang melalui rapat. Jadi begitu ada masalah Langsung kami carikan solusi. langsung dicarikan solusi ya Pak. Adakah seseorang yang mungkin yang Bapak anggap itu bagus masukannya Pak, Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut Pak, mengenai dilema etika ini Pak, dan faktor-faktor apa saja yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu Pak? Pasti ada, Pak. Orang-orang tersebut biasanya semua guru yang ada. Jadi saya selalu ajak musyawarah, bertukar pikiran, pendapat dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dan mencegah masalah. Lalu Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran dan pengalaman apa yang bisa Bapak petik atau yang bisa Bapak ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Pengalaman yang saya ambil dari kasus dilema etika ini bahwa tidak semua yang kita anggap itu benar. Jadi tidak semua yang kita anggap benar itu belum tentu benar. Dan semua yang kita anggap salah itu juga belum tentu salah. Untuk itu sebelum kita mengambil keputusan, hendaknya dilihat dulu dari aspek-aspek yang ada. Bagus sekali Pak. Terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Mudah-mudahan Pak apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.